sekarang kan kita lagi puasa ya Bapak Ibu. Di sini banyak organ-organ di tubuh kita, terutama sistem pencernaan kita itu juga berpuasa atau mendetoks racun-racun di dalam tubuh. Kenapa? Karena kalau kita nggak puasa itu biasanya dia kerja 24 jam nonstop ya Bapak Ibu ya. Kita pagi-pagi udah makan, terus biasanya siang-siang jam 10-an udah ngemil atau ngopi atau ngeteh. Nah, lalu siang hari udah makan siang lagi. Itu otomatis sistem pencernaan kita juga selama 24 jam biasanya itu terus beraktivitas ya. Saat kita berpuasa, otomatis tubuh juga akan mengalami penurunan aktivitasnya. Mereka melakukan detoksifikasi pada organ-organ sistem pencernaan, yaitu biasanya yang pertama ini ada organ mulut kita yang biasanya itu mengeluarkan salivah atau air liur. Air liur itu biasanya membantu untuk menetralisir keasaman di dalam mulut kita. Nah ini baik untuk menjaga dari kekeringan, mulut kita yang kekeringan. Dan biasanya juga ada organ hati, di mana biasanya hati ini setiap harinya, setiap jamnya itu bekerja untuk memetabolisme makanan-makanan yang setiap saat kita makan. Nah pada saat puasa biasanya kerjanya akan lebih ringan. Kerja hati akan lebih ringan, otomatis itu akan membantu untuk mendetoksifikasi racun-racun yang ada di dalam tubuh untuk hati ini beristirahat. Nah biasanya pada saat berpuasa itu karena kita makanan karbohidrat, biasanya nasi kita pasti porsinya banyak ya Bapak Ibu ya di rumah. Otomatis satu piring ada karbohidratnya, ada proteinnya, biasanya juga ada lemaknya. Lalu ada sayur-sayurannya. Di sini adalah fungsi hati ini selain dari untuk mendetoks racun-racun, juga memetabolisme semua organ yang ada di dalam tubuh, makanan-makanan yang masuk, hati ini juga menyimpan yang namanya glukosa di dalam hati atau glikogen. Nah, pada saat kita puasa biasanya glukosa yang misalkan sahur kita udah makan itu pasti udah kebuang, udah membentuk energi untuk kegiatan kita sehari-hari. Nah karena misal tubuh kita ini bekerja terus, aktivitas kita tetap berjalan seperti biasanya Bapak Ibu ke pasar pagi-pagi jalan kaki, lalu nganterin anak sekolah, juga ada Bapak Ibu yang pergi ke kantor untuk bekerja. Nah itu pasti membutuhkan energi untuk kegiatannya sehari-hari. Nah di sini hati ini mengeluarkan glikogen yang akan dibentuk menjadi glukosa pada saat kita kekurangan karbohidrat dalam tubuh atau glukosa di dalam tubuh. Sehingga nanti akan tubuh kita ini akan tetap kuat karena adanya hati ini membentuk glukosa yang merubah menjadi energi untuk kita kegiatan sehari-hari. Nah ini juga ada organ lambung. Nah ini lambung biasanya untuk memecah makanan kita sehari-hari. Di sini lambung juga beristirahat saat kita puasa. Jadi kerjanya melambat ya Bapak Ibu ya. Nah, ada juga di sini ada kantong empedu. Biasanya saat puasa itu cairan empedu ini akan lebih pekat. Nah, pada saat lebih pekat ini otomatis nanti akan membakar lemak setelah kita buka puasa itu lebih cepat keserap lemaknya. Di sini juga ada pankreas, di mana sistem pankreas kita ini merupakan penghasil hormon insulin, yaitu pembentukan glukosa. Nah, ini selama puasa ini hormon insulin ini keluarnya itu akan lebih sedikit atau proses kerjanya sedikit. Oleh karena itu tadi diganti dengan glukosa yang ada di hati untuk sumber energi kita. Nah, selain itu ada usus halus kita juga beristirahat saat kita sedang puasa karena sedikit makanan yang kita makan ya Bapak Ibu ya saat sahur saja. Jadi mereka melakukan organ-organ semua di sini melakukan detoksifikasi gitu. Istirahat organ untuk mendetoksifikasi racun-racun yang setiap harinya kita kerja 24 jam biasanya organ dalam tubuh kita ini. Nah, karena puasa itu hampir 12 jam kita, nah itu organ-organnya istirahat, lalu juga organ-organnya juga mendetoks racun-racun yang setiap hari kita makan, seperti itu.
Lalu di sini tadi yang sudah seperti dijelaskan ya Bapak Ibu ya, ada produk-produk kesehatan kita dari Joybis yang bisa dikonsumsi. Nah, ini saya jelaskan kalau untuk berbuka puasa, Bapak Ibu bisa konsumsi Joypolin setelah buka puasa. Itu agar biasanya kan saat puasa itu kelenjar saliva di dalam mulut itu berkurang, otomatis mulut akan menjadi kering. Mulut menjadi kering ini, rongga mulut sekitarnya itu bakal muncul bakteri yang lebih banyak biasanya sehingga menyebabkan bau di dalam mulut gitu. Jadi bagusnya itu berkumur setelah berbuka, lalu ditambah dengan konsumsi Jojitok sampai 2 saset. Untuk membersihkan, kita kan buka puasa pasti banyak konsumsi gorengan, makanan-makanan yang banyak mengandung lemaknya, biasanya sambal-sambal, lontong, segala macam, semuanya pasti kita makan kalau ada di depan muka kita ya. Pasti Bapak Ibu ada sop buah dimakan nggak? Makan. Korma dimakan nggak? Makan. Semua pasti dimakan yang ada di meja ya kan. Nah, semua numpuk nih nanti setelah buka puasa di usus kita. Nah, saran saya segera konsumsi Joyjitox untuk melancarkan juga sistem pencernaan, untuk melancarkan juga BAB kita gitu. Nah, pasti Bapak Ibu melakukan ibadah taraweh juga. Nah, sebelum sholat taraweh baiknya konsumsi Joy Propolis. Kenapa? Karena kita melakukan aktivitas di luar rumah. Di luar rumah itu di lingkungan kita kan banyak virusnya, banyak bakterinya, mana kondisi kita juga lagi puasa, otomatis sistem imun juga sedang menurun biasanya. Nah, konsumsi Joy Propolis 5-10 tetes sebelum sholat raweh gitu. Lalu sebelum tidur, pasti Bapak Ibu juga pulang taraweh makan nasi nih biasanya nih, ya kan? Karena lapar kan makan nasi, baru tidur lagi. Nah itu bakal membakar gula-gula, glukosa semua tertimbun jadi lemak biasanya. Nah sebelum tidur di bulan puasa juga biasanya kulit kita kering ya Bapak Ibu ya. Karena aktivitas di luar rumah, cuaca juga lagi panas-panasnya, kadang panas, kadang hujan, terus jadi kulit kita akan terasa kering. Nah, saya sarankan konsumsi Joycell itu sebelum tidur 2 saset dan konsumsi Joyfitse 1 kaplet setiap hari sebelum tidur. Gitu, untuk membantu memelihara dan kesehatan dari kulit kita selama berpuasa ya Bapak Ibu ya. Nah, lalu nih juga ada konsumsi setelah sahur, bisa Bapak Ibu konsumsi vitamin D3 sama omega 3 satu soft gel untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita gitu. Karena biasanya kan saat puasa pasti pada lemes atau banyak sistem imun kita rendah, banyak penyakit, bisa saja gampang sakit flu atau sakit batuk, biasanya demam, radang. Nah, itu sangat rentan sekali. Makanya setelah sahur Bapak Ibu bisa konsumsi vitamin D sama omega 3 untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Gitu.